Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Ibu Petriani Hasana dari SMP Negeri 4 Kabupaten Kepahyang yang akan berperan sebagai penjawab. Selanjutnya, saya sendiri, Karni Pajariati dari TK Negeri Pembina Merigi berperan sebagai presenter. Dan Ibu Mardatila dari PAUD Gemilang yang akan berperan sebagai moderator. Pada modul ini, CGP diminta menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pada kelompok 3, kami akan menganalisis skenario pembelajaran jenjang TK dengan situasi sebagai berikut. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga, namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang anak sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep koresponden satu-satu ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron, karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka, instruksi yang ia berikan sebagai berikut. Bu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian meminta anak untuk menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur, dan sebagainya. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 mode. Yang pertama secara tertulis, yang kemudian ia kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Dan yang kedua dengan menggunakan audio, yang ia juga kirimkan melalui pesan WhatsApp. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Ibu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika ada orang tua yang karena satu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Ibu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Untuk membantu 4 murid yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang koresponden satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Ibu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya,
Dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-murid jika mereka masih bingung. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Dari hasil diskusi kami, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Ibu Ceria adalah yang pertama, berdasarkan kesiapan belajar murid dengan melakukan asesmen awal dengan tanya jawab singkat untuk memperdalam pemahaman murid tentang konsep korespondensi satu-satu. Hal tersebut digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukannya. Ibu Ceria juga melakukan Zoom dengan semua murid-murid selama 30 menit di pagi hari untuk mereview kembali konsep korespondensi satu-satu ini melalui contoh. Ibu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian meminta muridnya untuk menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Ceria adalah berdasarkan profil belajar, di mana murid dapat mengakses informasi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ibu Ceria menyajikan instruksinya dalam dua mode. Yang pertama, secara tertulis, yang kemudian ia kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, dan yang kedua, dengan audio, yang ia kirimkan juga melalui pesan suara di WhatsApp. Selanjutnya, Ibu Ceria menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara membuat kegiatan berjenjang, melakukan tugas secara mandiri atau didampingi orang tua. Dan Ibu Ceria memfasilitasi lama waktu yang dipakai murid untuk menyelesaikan tugasnya dengan situasi yang diinginkan dan kelonggaran waktu orang tua di rumah. Ibu Ceria juga membuat janji temu dengan siswa dan orang tua secara individual guna melakukan umpan balik berkelanjutan. Berikutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pada skenario tersebut, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Ibu Ceria adalah yang pertama, diferensiasi konten, di mana Ibu Ceria memberikan instruksi dengan mempertimbangkan gaya belajar dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama, secara tertulis, yang kedua, audio atau rekaman, dan yang ketiga, melalui Zoom meeting. Yang kedua, diferensiasi proses. Ibu Ceria membuat agenda individu dan memvariasikan lama waktu. Misalnya, dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengerjakan tugas secara mandiri atau didampingi orang tua. Mengadakan pertemuan daring lewat Zoom dengan semua murid selama 30 menit di pagi hari dan mengatur serta membuat temu janji kepada orang tua murid yang masih membutuhkan bantuan lebih di lain waktu yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, di mana Ibu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian meminta muridnya untuk menggambarkannya. Adapun produk yang dihasilkannya berupa sebuah gambar. Selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dari hasil diskusi dan telaah kami pada skenario tersebut, Bu Ceria melakukan penilaian dengan cara meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Demikianlah presentasi hasil diskusi kelompok kami modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.